Jika mendengar pabrikan Honda, sudah tentu yang terbayang di pikiran kita adalah sebuah pabrikan prestisius dengan gelar juara terbanyak sepanjang kejuaraan MotoGP. Sejak era GP500 hingga MotoGP, secara statistik pabrikan Jepang tersebut sudah mengoleksi 21 gelar juara. Honda juga sudah mengantarkan banyak bintang-bintang MotoGP meraih gelar juara di kelas utama. Sebut saja Mick Doohan, Valentino Rossi, Casey Stoner, Nicky Hayden, hingga Marc Marquez. Ada juga beberapa pembalap top lainnya meski gagal meraih gelar di pabrikan tersebut, seperti Dani Pedrosa, Adriano Dovizioso, dan juga Jorge Lorenzo. Puncak keemasan Honda terjadi saat Marc Marquez debut bersama pabrikan tersebut pada 2013. Dan pada 2020, petaka itu pun dimulai. Marc Marquez is down. He's gone again. Oh, that's a big crash. He's not saving that one. I hope he's all right because that's a fast one. Is that 4 again? Jika saja kecelakaan itu tidak terjadi, mungkin saat ini Honda akan mewarnai setiap podium dalam seri MotoGP. Bahkan meneruskan kejayaannya mendominasi kelas utama. Namun yang terjadi saat ini justru kebalikannya. Sejak era dominasi Marquez meredup, prestasi yang dicetak Honda pun ikut merosot pula. Dan pada musim 2022 kemarin, Honda menjadi salah satu pabrikan kelas kakap yang menutup musim tanpa kemenangan satupun. Miris memang melihat pabrikan sebesar Honda jatuh dalam keterpurukan. Lantas, siapa yang patut disalahkan? Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di bawah ya. Bukan menjadi sebuah rahasia umum, jika sebuah tim memiliki pembalap yang sangat bertalenta seperti Marquez, mereka akan melakukan apapun yang pembalap itu inginkan. Itulah yang dilakukan oleh Ed RC ketika The Baby Alien masuk dalam pedoknya. Marquez yang melakukan debut pada tahun 2013 dan di tahun itu pula, ia mempersembahkan gelar juara kepada Honda. Sejak saat itu, arah pengembangan pabrikan Jepang tersebut lebih ke apa yang Marquez butuhkan. Masukan-masukan yang diberikan oleh Marc kepada para teknisi selalu diaplikasikan ke motor mereka, sehingga motor yang mereka punyai selalu cocok dengan gaya membalap Marc Marquez yang cenderung menggunakan keunggulan dari front-end motor. Alhasil, para pembalap yang menjadi tandemnya di tim Repsol Honda tidak mampu mengimbangi performa Marquez dengan motor tersebut. Tercatat, hanya Dani Pedrosa yang mampu tampil cukup menarik perhatian dengan motor Honda di era dominasi Marquez. Walaupun di tahun-tahun tersebut pernyataan jika motor Honda hanya dikembangkan untuk Marquez selalu ditampik oleh pihak Honda, namun akhirnya waktu yang menjawab pernyataan tersebut. Ketika Marquez harus keluar masuk ruang operasi dan absen dalam pengembangan RC23V, mereka secara terang-terangan mengakui jika pernyataan itu memanglah benar. Dalam sebuah wawancara dengan media luar negeri, manajer Repsol Honda Alberto Puig mengatakan jika kombinasi Marquez dan Honda sangatlah kuat bertahun-tahun. Kami telah memenangkan kejuaraan 6 kali. Sekarang dia cedera 2 tahun. Dia datang dan pergi. Dia tidak bisa mengembangkan motornya. Makanya kami dalam masalah serius. Ungkap Alberto Puig via Speedweek. Kemudian di lain kesempatan dia juga menambahkan, kami selalu fokus pada satu pembalap. Sekarang, mungkin untuk yang pertama kalinya, kami mengalami masalah dengan sistem tersebut. Kata Puig via Motosan. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan jika Honda memang menganak emaskan Marquez dan menghiraukan masukan-masukan yang diberikan oleh pembalap Honda lainnya. Sehingga ketika Marquez dirundung cedera, tidak ada satupun pembalap yang mampu menjinakkan motor Honda. Dan disitulah akar dari masalah yang merundung Honda saat ini. Marc Marquez memang dikenal sebagai pembalap yang sangat ambisius di lintasan balap MotoGP. Ambisinya menambah pundi-pundi gelar juara sangatlah besar. Dia rela melakukan segalanya demi meraih apa yang menjadi tujuannya. Sehingga tampak sekali ia sering bergaya agresif saat berduel dengan pembalap lain. Tak jarang ia sering mengalami kecelakaan karena terbiasa mengendarai motor hingga limit demi mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki oleh motornya. Sudah tentu ambisi tersebut sangatlah perlu. Tidak ada pembalap yang hanya ingin menjadi pelengkap saja. Mereka semua pasti ingin merengkuh kemenangan.
Yang terjadi pada pembalap Spanyol tersebut adalah bakat yang ada padanya berjalan selaras dengan ambisi besar yang ia miliki. Alhasil, ia pun berhasil meraih prestasi yang spektakuler. Namun ada kalanya ambisi tersebut menjadi bumerang bagi pemiliknya, bukan mengantarkan pada kejayaan, namun malah mendorongnya ke jurang keterpurukan. Marquez mengalami kecelakaan parah pada gelaran GP Jerez 2020. Kala itu, ia mengalami high set saat berduel memperebutkan kemenangan. Namun kesalahan fatal yang ia lakukan adalah memaksa kembali mengikuti balapan beberapa hari setelah menjalani operasi. Dan tentu saja, itu membuat cedera yang ia miliki semakin parah, yang kemudian menyebabkan ia harus keluar masuk ruang operasi beberapa kali dan absen sepanjang musim 2020. Tidak sampai situ, ketika ia melakukan comeback dan cedera lengannya berangsur-angsur pulih, masalah penglihatan yang ia alami pada tahun 2013 kembali menghinggapinya, yang disebabkan oleh kecelakaan cukup parah ketika mengaspal di MotoGP Mandalika. Rentetan kecelakaan dan masalah yang ia alami adalah bagian dari ambisinya. Ia mengungkapkan, jika saya bisa kembali ke masa lalu, saya ingin kedua momen. Satu, tahun 2013, momen lainnya adalah ketika saya terluka di Jerez. Dan saya akan mengatakan kepada Marquez di masa lalu, tunggu 2 bulan di rumah, kamu akan kehilangan 2 bulan. Tetapi bukan 2 tahun. Kejadian Jerez terjadi karena mentalitas dan ambisi saya. Namun semua yang saya capai dari 2013 hingga 2020 juga tercapai karena mentalitas dan ambisi itu. Entah siapa yang benar-benar patut disalahkan di balik keterpurukan Honda beberapa tahun terakhir ini. Yang kita tahu, Honda saat ini menjadi tim sekaligus pabrikan yang benar-benar tertinggal jauh dari rival-rivalnya, baik dari segi inovasi maupun segi prestasi. Selain faktor-faktor di atas, ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi, seperti perubahan alokasi ban Michelin hingga pandemi COVID-19 yang menghambat komunikasi antara pihak Jepang dengan orang yang bekerja langsung di pedok. Mungkin di musim 2023 yang sebentar lagi akan digelar, bisa menjadi langkah awal menuju cakrawala baru dan bangun dari mimpi buruk yang panjang. Saat ini, mungkin Honda sudah berpijak pada jalur yang benar, dengan melakukan beberapa perubahan di sisi kru teknis dan susunan manajerial, serta perubahan yang besar pada sisi line up pembalapnya. Namun jika mereka tetap mengandalkan Marquez sebagai tolak ukur mereka, masalah-masalah seperti ini akan terulang di masa depan. Atau bisa jadi apa yang mereka lakukan saat ini tidak akan mampu membuat mereka bangkit dari keterpurukan dan akan berujung sia-sia. So, apa pendapat kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya.